yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Berapa ratus hadis-hadis Nabi yang bernilai hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Kalau Anda berkata Habib, tapi di sana juga banyak hadis dhaif, betul, tapi hadis dhaif yang yuqal bihi, hadis dhaif yang diamalkan. Jadi di Indonesia ada gerakan, saudara, apa mereka bilang? Jangan pakai hadis dhaif. Hadis dhaif itu najis, menjijikkan, kotor, sampah, buang saja, kurang ajar. Awas, hati-hati saudara, ini bukan ahli sunnah yang ngomong begini. Gak ada ahli sunnah, saudara, menganggap hadis dhaif itu dibuang begitu saja, saudara. Kalau semua hadis dhaif itu dibuang, berapa ratus ribu hadis Nabi yang akan terabaikan, saudara. Hati-hati. Siapa bilang semua hadis dhaif itu nggak boleh dipakai? Belajar dulu. Makanya kalau ilmu belum nyampe, jangan ceramah. Ini ilmu saudara baru sekerainya. Tahu-tahu bicara soal Ihya Ulumuddin, soal hadis, hati-hati, saudara. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ribuan dalil yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu yang luar biasa. Sampai-sampai saudara Ibnul Jauzi, saudara, membuat semacam ringkasan, saudara, daripada Ihya Ulumuddin, saudara. Beliau buat hanya yang diambil hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, saudara. Adapun hadis-hadis yang beliau ragukan, beliau tidak masukkan, tapi beliau tetap sopan menyampaikannya. Kalaupun di Ihya Ulumuddin ada hadis yang bermasalah, itu bukan dengan sengaja dimasukkan oleh Imam Ghazali, karena memang begitulah pengetahuan Imam Ghazali yang dapat dari guru-gurunya. Ibnul Jauzi, saudara, tawadu, tak berani kurang ajar kepada Imam Ghazali, saudara. Tahu-tahu yang suka baru belajar ilmu hadis lembar dua lembar, saudara. Saya mau kasih tahu Pak Bu, ya, belajar ilmu hadis itu, saudara, tidak serta-merta kita bisa jadi seorang mufti untuk berfatwa. Tidak bisa. Orang ulama-ulama hadis hanya menentukan ini hadis sahih atau tidak, itu aja. Nah, soal hadis itu bisa dipakai buat dalil atau tidak, itu urusan fuqaha. Kadang-kadang ada hadis sahih, tapi tidak dipakai ulama. Tidak dipakai oleh ulama yang manapun. Seperti apa? Seperti kalau orang nikah, maharnya baca Quran. Hadisnya sahih, tapi tidak ada yang pakai. Tidak ada ulama yang pakai. Kalau maharnya mushaf Quran boleh, mushafnya taklimul Quran boleh. Ulama mengiyakan itu semua. Tapi kalau maharnya dia cuma baca Al-Ikhlas saja sekali. Ulama menolak, saudara. Padahal hadisnya ada, boleh. Dari pakai ulama. Kenapa? Ada kaidah-kaidah yang mereka letakkan di jalan, tidak sembarangan untuk memakai satu hadis sahih. Bahkan yang menarik, ada hadis sahih, tapi ulama semua sepakat pakai, ambil, bahkan jadi kaidah. Hadis apa gerangan? La darar wa la dirar. Hadis sahih sudah. Tapi jadi kaidah. Semua mazhab pakai, semua ulama pakai. Kenapa? Karena walaupun itu hadis sahih, saudara, tapi isinya benar, sesuai dengan kaidah. Ada aslon, saudara, yang bisa menjamin kebenaran isinya. Dipakai. Sanadnya lemah, ya, tapi isinya diambil oleh semua ulama. Nah, ilmu yang begini, fuqaha yang ngerti, saudara.